Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Dharma, NIM 240404169 dari kelas EKI 1C, Program Studi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan proses transaksi toko Mekar selama bulan Mei 2006. Pada bulan Mei tanggal 1, perusahaan membeli barang dagang dari perusahaan Indah seharga 16 juta secara tunai. Dalam pembelian tersebut perusahaan juga membayar biaya angkut sebesar 800.000. Jadi persediaan dagang kita berkurang sebesar 16 juta dan kas kita berkurang sebesar 16.800.000 karena kita membayar biaya pengangkutan sebesar 800.000. Pada bulan Mei tanggal 3 membeli perlengkapan kantor seharga 250 secara tunai, yang berarti perlengkapan kantor kita bertambah senilai 250.000 dan kas kita berkurang sebesar 250.000. Pada bulan Mei tanggal 5 menjual barang dagang kepada PT Makmur dengan harga 8 juta secara tunai. Pada saat penjualan tersebut perusahaan membayar biaya angkut sebesar 200.000. Pada tanggal 5 itu kas itu bertambah sebesar 8 juta dan kas bertambah 8 juta pada penjualan barang dagang, dan perusahaan membayar biaya pengiriman sebesar 200.000 dan kas berkurang sebesar 200.000. Pada tanggal 8 Mei membeli barang dagang perusahaan madu dengan harga 8 juta dengan termin 2% per 10 hari dan batasnya 30. Yang berarti utang dagang kita bertambah sebesar 8 juta dan persediaan barang dagang kita bertambah sebesar 8 juta. Pada tanggal 10 Mei menjual barang dagang kepada nonangisi seharga 3.500.000 dengan termin 2/10 dan 3/10. Pada tanggal 10 piutang kita bertambah senilai 3.500.000 dan persediaan barang dagang kita berkurang senilai 3.500.000. Pada tanggal 12 menerima pengembalian dari menerima pengembalian barang yang dijual secara tunai ke PT Makmur seharga 1 juta, yang berarti retur penjualan bertambah dan kas kita berkurang karena dikasih kembali ke PT Makmur. Pada tanggal 15 membeli barang dagang dari toko Bintang seharga 1.500.000 dengan termin 2%. Yang berarti pada tanggal 15 utang kita bertambah senilai 1.500.000 dan persediaan barang dagang kita bertambah senilai 1.500.000. Pada tanggal 16 Mei membeli peralatan kantor secara tunai seharga 3 juta. Pada tanggal 16 peralatan kantor kita bertambah senilai 3 juta dan kas kita berkurang senilai 3 juta. Pada tanggal 17
membeli barang dagang secara kredit seharga 7 juta dari toko kasih. Yang berarti para utang kita pada tanggal jadi transaksi Mei pada tanggal 17, utang kita bertambah senilai 7 juta dan perlengkapan barang dagang kita bertambah senilai 7 juta. Pada tanggal 20 mengembalikan sebagian barang dagang seharga 500 yang dibeli dari perusahaan madu karena barang tersebut rusak. Transaksi pada tanggal 8 Mei di perusahaan madu kita membeli barang secara utang, yang berarti pada tanggal 20 kita mengembalikan. Jadi utang kita berkurang senilai 500.000 dan persediaan barang dagang kita kurang senilai 500.000. Pada tanggal 25 Mei membayar utang kepada perusahaan madu yang timbul dari transaksi tanggal 8 Mei. Nah, pada tanggal 25 Mei utang kita pada perusahaan madu yang senilai 7.500.000 itu lunas dan kas kita berkurang senilai 7.500.000. Nah, pada tanggal 28 Mei menerima kas dari Nona Ningsi atas penjualan yang dilakukan perusahaan pada tanggal 10 Mei. Kas penjualan dari di transaksi pada tanggal 28 Mei kas kita bertambah senilai 3.500.000. Ini 3.500.000. Dan piutang dagang kita berkurang senilai 3.500.000. Nah, pada tanggal 30 mencatat biaya bulan gaji sebesar 1.500.000 yang akan dibayar oleh perusahaan pada tanggal 1 Juni 2006. Utang kita bertambah karena gaji yang akan dibayar itu di tanggal 1 Juni 2006. Nah, sementara gaji yang akan dibayarkan itu di bulan Mei, yang berarti utang kita bertambah senilai 1.500.000 dan beban gaji yang akan dibayarkan senilai 1.500.000. Pada tanggal 30 membayar rekening air, listrik dan telepon untuk bulan Mei 2006 sebesar 500.000, yang berarti beban listrik dan air telepon bertambah senilai 500.000 dan kas kita berkurang senilai 500.000. Pada tanggal 31 Mei menerima kas atas pendapatan bunga sebesar 250.000, yang berarti kas kita bertambah dari pendapatan bunga senilai 250.000. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.